Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ega. Silakan, silakan. Selamat malam, Mas Ega. Malam, Bang. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Di sini saya mau menceritakan tentang kisahku yang dari kampung merantau ke Jakarta demi kehidupan yang lebih baik, meninggalkan anak istri sekitar setahun yang lalu. Oke, lalu kemudian Dan aku diajak sama temanku ke suatu tempat. kemana? Daerah mana? Daerah Jawa Barat. Oke, apa yang Mas Ega lakukan di sana? Di situ aku dikasih sebuah cincin. Semenjak itu hidupku berubah drastis. Yang awalnya aku sangat tiap hari telepon anak istri di kampung, Bang. Tapi semenjak aku dikasih cincin itu, aku malah benci sama anak istri. Iya. Cincin itu untuk apa sebenarnya? Itu buat semacam melancarkan rezeki, bilang Pesugihan. pesugihan. Dan sekarang tujuan Mas Ega datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas? Di sini aku berharap aku bisa berubah seperti dulu, Bang. Soalnya aku juga udah ke orang yang ngasih cincin ini, tapi orangnya udah nggak ada kabar, makanya aku juga bingung di sini. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ya. Saya yakin Felin juga punya pertanyaan, tapi kami persilakan Anda untuk ketemu dengan sahabat kami terlebih dahulu. Dia adalah seorang indigo. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa menceritakan semuanya secara gamblang dan secara jelas. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ega terlahir tanggal 28 September 1989. Sosok yang baik dan periang, namun dia mudah tergoda untuk menempuh jalan pintas. Saya melihat ada kekuatan gaib yang merubah hidupnya. Kekuatan itu membuat dia terikat dan tak dapat mengendalikannya. Saya melihat arwah gentayangan seorang perempuan yang menemani Ega. Saya melihat juga seorang wanita bolong punggungnya dan ada banyak belatung di dalamnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Ega,
tanggal 28/9/1989. Ega melakukan pesugihan ya dengan menyimpan cincin ya. Oke. Ega, bolehkah kamu berdiri? Saya mencium ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kamu menyembunyikan barangnya. Oh, kamu merasa Oh ada my God. barang yang dia Boleh kamu simpan keluarkan sejujur-jujurnya dari kantongnya? dari kantongnya. Saya mencium bau jimat di sini. Kamu nggak pakai glove? Tidak, nggak apa-apa. Nggak It's apa-apa. okay. Ada tisunya. Kenapa kamu menangis? Silahkan duduk. Saya di sini tidak akan menghakimi Ega, menyudutkan atau menjudge Ega seperti ini dan itu. Tidak akan. Jadi Ega tenang aja. Tetapi pertama kali saya duduk, saya tertarik untuk menggeledah isi dari dompetnya Ega ataupun dari kantongnya. Kenapa Ega sedih di sini? Nih Mas, aku sedih dengan hidupku, melantarkan anak istriku di kampung. Semenjak aku dapat barang itu, hidupku berubah. Di sini aku kadang sadar, aku nggak mau kayak gitu terus. Apa Roy yang kamu lihat dari cincin itu, Roy? Apa Saya yang kamu melihat, rasain? saya melihat di sini ada aura pengasihan, tapi malah menjebak dirinya sendiri ke dalam lingkaran setan. Saya ingin bertanya sejujur-jujurnya loh, Ega. Saya melihat pemandangan di kepala saya. Apakah Ega pernah menjadi seorang terapis? Jujur. Pernah, Mbak. Nah, itu pun nggak lama. Saya merasakan di sini energi terapis. Entah itu plus-plus ataupun tidak, saya tidak peduli. Tapi kamu telah, saya ngecium ada kegiatan seperti itu. Tapi dengan, dengan benda ini untuk digunakan sebagai penglaris terapisnya. Betul? Jujur. Bisa jadi Bisa jadi maksudnya. Berarti iya. pengaruh Iya. itu. Yang kamu menggeluti, kita tidak menjudge profesi ya. Satu hal yang kita perlu tekankan, tidak menjudge apapun profesi. Namun individunya tergantung bawanya kemana. Kerjaan apapun tapi dianya ngelakuin. Saya lihat kamu waktu pas menjadi terapis, saya ngelihat ada adegan-adegan yang tidak sepantasnya saya lihat di kepala saya. Apakah itu betul? Berusaha jujur dengan diri sendiri lebih baik daripada dipendam, akhirnya nanti. Keluarin semua sampahnya di sini. Iya. Karena di sini tempatnya semua akan terbongkar satu persatu. Sempat terjerumus dalam dunia itu kan. Baik. Saya menghargai kejujuran karena saya suka orang jujur. Saya ngelihat di sini juga ada sosok perempuan gaib yang mendominasi dirinya. Entah kenapa, kalau ngobrol sama Ega, saya ngobrol kosong dan ada teman gaibnya yang berbentuk perempuan sehingga membuat Ega menjadi terlihat feminin. Tetapi bukan berarti Ega tidak. Tapi ada sosok itu Iya, dalam ya. dirinya. Sosok makhluk gaib itu mendominasi, jadinya terlihat feminin. Padahal dia nggak sengaja, dia nggak ada niat untuk seperti menjadi seseorang apa, tapi terlihat soft dan feminin karena diikuti oleh sosok makhluk gaib perempuan.
Dan itu asalnya dari cincin itu. Ya, Iya, dari cincin. saya tuh tahu, lihat deh. Saya Apa yang kamu lihat, Roy? ngelihat lagi satu hal. Ega di sini juga serba salah. Itu yang saya lihat. Ega, kamu berada terjebak di dalam ikatan rumah tangga yang salah ya. Kayaknya saya ngerasa kamu sayang sama mereka, tapi kok nggak ada di mereka ya hatinya. Awalnya tidak seperti itu. Tapi sekarang artinya tidak ada hati di mereka. Iya, itu yang jadi. Saya rasa tidak ada hati di mereka. Lucu kan? Ya. Ini memang hal yang dibuat bukan lucu, maksudnya dibuat kacau gara-gara ini. Iya, semenjak Cincin aku ini. dapat cincin itu, aku udah nggak pernah peduli sama sekali. Mas Ega, berapa mahar yang harus dikeluarkan untuk cincin itu? Kemarin nggak terlalu diminta seberapa, cuman aku ngasihnya 500.000. 500.000 hanya uang. Ada syarat lain? Saya kok ngeliat Enggak, cuman dikasih cincin itu suruh nyimpen di kamar. Oke, kamu ngelihat lain, Roy? Kan kamu lihat. saya ngelihat ada embel-embel dari supranatural tersebut, entah itu hubungan badan kah, entah itu apa, terjerumus dalam dunia yang salah ya, sempat, dan dia itu nggak tahu apa yang dia lakuin, ternyata bukan sengaja, tetapi tidak sengaja malah terseret. Apakah betul? Saya mencoba untuk menggambar dan mentransfer apa yang saya lihat di lukisan ini. Ini kamu lihat ada di dalam dirinya Mas Ega ini ya? Betul sekali. Saya tidak bilang Anda kemayu ya. Saya tidak bilang Anda seperti apa. Tapi saya bilang makhluk halus ini tuh suka banget sama kamu sehingga mengambil porsi yang banyak di tubuhnya Mas Ega. Makhluk halus ini tuh suka banget sama kamu sehingga mengambil porsi yang banyak di tubuhnya Mas Ega. Jadi sejak setahun yang lalu merasakan ini. Apa udah lama? Hampir setahun. Mas. Itu kalau di rumah itu kejadian aneh sering terjadi juga. Mas Ega, kalau mundur lagi ke zaman dulu waktu masih bareng sama keluarga, anak dan istri, Anda nggak tahu ya kan, Mas Ega sendiri yang menilai. Merasa cukup bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Sebelum aku dapat cincin ini di kampung, beda banget sama sekarang. Gimana kehidupan Anda bersama keluarga? Bahagia, kayak setiap menit, setiap jam itu pengennya nggak mau lepas pandanganku dari mereka. Sampai Anda memutuskan ke Jakarta juga karena untuk membahagiakan keluarga ya? Keadaan. Karena keadaan. Pernah melakukan KDRT di rumah? Alhamdulillah nggak. Tapi jujur ya, beneran. Kamu tuh menikah tuh atas dasar apa ya? Jujur. Hanya untuk mengcover aja atau ada sesuatu alasan? Flase? Kamu flase untuk nutupin sesuatu? Iya. Kamu flash ya? Dipaksa? Kalau dipaksa enggak. Sebenarnya enggak, dia gitu. lakuin Benar. melakukan dengan sendirinya, tapi ada alasan tertentu kenapa dia Kawin. menikah. Kenapa Seperti Roy itu. yang kamu lihat?
Mungkin karena ini terlalu personal, kamu jadi takut saya bongkar ya. Sebaiknya jangan atau tidak? Boleh dibongkar sama Roy atau kamu mau ceritain sendiri Mas Ega? Alasan pertama kali menikah tuh karena apa? Karena keadaan juga sih, kepaksa juga. Paksa, bener kan? Saya tahu ada alasan khusus yang mungkin saya tidak akan cerita di sini, tetapi saya melihat pernikahannya atas dasar kamuflase. Nah, semoga mudah-mudahan kamu menangkap apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bicarakan ya. Mas Ega telah membohongi diri sendiri kebahagiaannya. Dan akhirnya ini ngebawa dia terjerumus ke dalam hal-hal mistis, ritual mistis ini. Betul. Makhluk ini pernah minta tumbal nggak Mas Ega? Mas Ega jujur Kalau- kalau udah sampai sini. Tumbal enggak, cuman ada rutinitas yang harus dilakukan tuh. Minta disembelin ayam Apa? hitam, Ayam hitam. Makan ayam hitam, Darahnya. hitam polos, ayamnya harus hitam polos. darahnya. Jadi darah ayam hitam Polos. diapain? Suruh ditaruh, ada tempat di rumah ada. Di rumah. Gunanya untuk Ak- seperti sesajen gitu. Ada sepertinya Iya, ada yang seperti- ditutupin loh, beneran Iya, deh. beneran. Dari tadi ceritanya ya. Kalau misalnya Mas Ega nggak jujur dan nggak terbuka sih, gimana kita ngebantu Mas Ega? Sebenarnya sangat sensitif sih bagi Ega mengenai Tapi kan ditutupin identitasnya, seharusnya dia bisa terbuka ya. harusnya bisa terbuka. Namun yang terjadi di sini adalah dia malu untuk mengakui itu. Dan aku minta tolong ke Karena Kak Roy, gimana ya solusinya Ki? Supaya aku bisa terlepas dari pengaruh cincin itu. cincinnya tinggal dibuang aja toh kan sudah selesai. Ya kan? Iya. Aku takut ada efek gitu. Apa Makanya aku efeknya yang dikhawatirin takutnya Mas Ega, yang dikhawatirkan efek seperti apa? malah nanti ada keluargaku sendiri yang jadi korban. Anda masih peduli sama keluarga, Takutnya tapi peduli sama keluarga. kadang juga ada kesadaran nggak mau kayak gini terus, pengen kayak dulu. Ya, bukannya kalau Anda peduli sama keluarga justru Anda ingin berubah ya? Justru jadi kekuatan Anda untuk bisa meninggalkan hal ini kan? Iya harusnya Bang, cuman kadang juga nggak kuasa. Cuman ya di sisi lain juga ada Pak Ustadz yang sering ngasih pencerahan kayak gitu.